Hai para najis, balik lagi di Guy Village. Nah, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Balik lagi di channel Guy Village. Maaf banget tuh, gue tuh sekarang tuh jarang-jarang upload karena tuh mungkin lagi kesibukan ya. Karena tahu sendiri kan, semenjak pandemi ini tuh kita nyari uang tuh susah. Jadi curhat gue ya, enggak maksudnya. Memang ditambah juga kan gue belum ganti handphone, jadi doain aja semoga ada rezeki biar kita bikin channelnya tuh, bikin kontennya lebih bagus lagi dari ini kamera. Nah, jadi tuh di video kali ini gue pengen berbagi cerita lagi nih ya, tentang pengalaman gue tuh apa ya? Ini agak lucu sih. Jadi pengalaman temen wik di samping gue. Jadi tuh kejadian ini tuh parah banget. Kalian bisa bayangin, kalian lagi tidur, terus teman kalian tuh mantap-mantapan di samping kalian. Itu sumpah pasti kalian kalau ada di situ entah ilfil, entah gili, entah risih mungkin. Di sini gue bakal bagi ceritanya yang baru gabung dan nggak tahu channel ini apa. Channel ini pokoknya tentang cerita dunia pelangi dan juga dari review dan podcast. Jadi kalian terus pantengin aja. Dan ini ceritanya. Oh iya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Pokoknya yang baru gabung langsung subscribe aja. Bantu untuk 2000 subscriber ya. Nah BTW gue pengen minta saran dulu sama kalian, apakah gue harus potong rambut atau kagak. Ini udah banyak belum ya? Dan kira-kira gue harus diet gak ya? Badan gue tuh udah agak-agak gemuk ini kayaknya. Nah kita langsung aja ke ceritanya ya. Nah jadi waktu itu kan gue pergi, jadi sebut aja teman gue namanya si Eki ya. Nah gue punya teman namanya Eki. Dia ini bottom atau boti jadi ceweknya gitu. Nah si Eki ini ceritanya ulang tahun nih. Si Eki ulang tahun. Nah terus si Eki ini ngajak gue sama temennya namanya Amin. Nah jadi kita bertiga ini tuh jalan, dan Eki ngajak gue tuh makan di daerah Mangga Besar. Akhirnya gue, Eki, Amin nih cengtri tuh kayak cabe-cabean, naik motor bertiga ke Mangga Besar. Set, jalanlah kita tuh malam minggu itu. Nah setelah itu ya udah, ternyata Eki ngajak gue tuh makan sama Amin bertiga. Nah setelah udah makan itu, ya akhirnya dia ngajak ke tempat dugem gitu deh tuh si Eki. Ya gue namanya dibayarin, tapi jujur gue pribadi juga kurang ya, gue pribadi kurang banget suka dugem karena gue lebih suka karaokean. Kalau temen nanya lo mau karaokean apa mau dugem, gue lebih milih karaokean karena gue suka nyanyi kayak gitu. Akhirnya kita habis makan tuh langsung ke dugem itu. Nah di situ jadi tuh si Eki kan ceritanya gue sama Amin sama Eki. Nah akhirnya si Amin kan pulang duluan nih karena Amin kan pengen apa ya, ada perlu lah, jadi gue tinggal sama Eki berdua dong. Nah pas gue sama Eki berdua, si Eki ngomong, Bil, gimana kalau kita ke rumah cowok gue, katanya gitu. Nah rumah cowoknya adalah dekat-dekat sini juga, di daerah, masih di daerah Jakarta Pusat. Nah jadi tuh si Eki nih sama gue akhirnya OTW dong ke temennya nih, ke pacarnya itu, ke BF-nya. Gue juga belum kenal banget, nggak tahu malah BF-nya yang mana. Akhirnya kita di situ mampir dulu nih keluar, ketemu sama pacarnya si Eki, ngobrol-ngobrol lagi lah, ngerokok, ngopi di situ. Akhirnya ya udahlah, dari situ gue kenal sama pacarnya si Eki ini. Di situ kita masih kayak ngobrol di luar dulu deh, mungkin nunggu emak bapaknya tidur kali ya. Nah sorry ya, gue sambil ngerokok aja karena biar enak aja ceritanya. Nah setelah gue sama Eki sama si cowoknya ini kan kita habis ngobrol itu tepat jam 2 malam. Ya udah tuh kayak, Bil lo mau nginep gak gitu kan. Padahal sih rumah cowoknya itu ternyata nggak begitu jauh dari gue kan. Tapi gue bilang ya udahlah, gue juga udah capek kan, udah ngantuk. Akhirnya ya udah gue putusin untuk kayak nginep bareng sama mereka. Dan yang terjadi terusnya udah tuh pas nginep kan, memang ternyata rumahnya tuh lagi nggak ada orang, cuma ada pacarnya si Eki aja kan di sana, emak bapaknya gitu lagi nggak ada. Akhirnya pas dari situ gue bilang dong kayak, ini malu kemana? Emak gue lagi pergi ya tadi gitu, lo nginep aja. Tapi di situ tuh cuma ada satu kamar ya, mau nggak mau kan kita numpuk 3 gitu kan di situ. Akhirnya gue tidur di pojok dong. Ya gue nggak ada lah namanya pikiran kayak gimana. Ya udah gue emang posisi di situ ngantuk, ya udah akhirnya gue tepar. Tapi kan namanya kita lagi tidur, kadang kan suka merasa ya kalau ada gesekan-gesekan goib gitu. Jadi pas gue tidur baru ngendusin sebentar tuh,
kok di samping gue nih, di belakang gue gitu ada yang gerak-gerak gitu. Nah gue bingung kan, duh apaan ya gitu. Gue sampai bingung. Pas gue tuh merem-merem ayam gitu kan, gue tengok, si Eki lagi main dong di belakang gue, lagi desah-desah gitu. Lo bayangin, gue di situ risih dong. Maksud gue bukannya risih karena envy atau iri atau pengen ya, cuma kan lucu aja gitu. Maksudnya lu main di samping gue itu lama banget guys, Cong. Itu lama banget. Sampai si Eki tuh nyenggol-nyenggol badan gue mulu. Dan sesekali, asal tau ya, sesekali itu pacarnya tuh kayak, kok inian gue, maaf ya, ini ada yang mainin gitu. Maksud gue kayak, Oh no. wah dia kayak mungkin kode-kode ngajak kali ya. Dan gue nggak mau terpancing dong di situ, karena kan gue tahu si Eki ini orangnya kan boti cemburuan ya. Najil sakit. Dia kan orangnya gitu, kalau misalkan punya pacar tuh dia tuh paling males ngenalin ke orang karena takut direbut kalau dia orangnya ladek gitu ya. Karena pokoknya dia sambil main tapi tangan cowoknya itu tuh ke sini-sini gue mulu gitu. Sesekali kayak mancing-mancing gue gitu, megang-megang ini. Dan gue mencoba kayak enggak gitu ya gitu. Akhirnya udah tuh setelah dia main kan, nah si Eki mungkin mencuci diri kali ya, mencuci diri Najils, mencuci diri di kamar mandi. Nah gue tinggal berdua dong. Tapi gue sampai kayak tidur aja gitu. Dan cowoknya tuh deketin gue sambil bilang, kapan-kapan kesini ya kamu gitu, kita berdua di sini. Gue bilang enggak mau, gue gituin kan. Dan itu kayak meluk-meluk gue, gila gak gilingan gak, wah cowoknya itu hiper banget abis main sama pacarnya padahal ya. Terus sih kayak meluk-meluk gue gitu dari belakang gini-gini. Gue situ deg-degan dong, maksud gue lah apaan sih, lepas tar Eki lihat yang ada marah sama gue gitu. Akhirnya lebih gilanya tuh si Eki abis begituan dia tuh pengen makan, maksudnya dia pengen keluar dulu beli rokok. Aduh gue nambah bingung dong. Di situ gue bilang, Ki ikut dong, gue speak bangun aja tuh. Kata Eki udah lu sini aja sih dulu temenin cowok gue gitu. Nah pas Eki nggak ada, nah di situ gimana ya? Gue juga sebetulnya bingung ya, gue tuh salah apa kagak. Jadi intinya pas di situ cowoknya ini kayak ngomong ke gue gitu, lo mau makan gak, sosok perhatian kayak gitu deh. Terus saya cowoknya malah ngomong gini, gue tuh sebetulnya tuh naksirnya sama lo bukan sama Eki. Cuma Eki tuh ngejar-ngejar gue, dan Eki jujur Eki itu tuh banyak duitnya. Eki tuh kalau suka sama cowok tuh dia berani keluar uang gitu loh. Jadi ya udahlah, katanya Eki maksa-maksa gue, tapi itu gue sebetulnya nggak mau sama dia. Gue gini, kalau lo nggak mau sama dia ya lo nggak jadiin dong tanpa lo melihat duit atau apa, gue bilang. Pokoknya di situ dia tuh malah nembak gue, dia tuh nembak gue di situ. Gue bilang gue nggak mau, lo kalau kayak gini sama aja lo ngancurin persahabatan gue dong sama Eki. Gue bilang kalau lo mau ya lo ngomong dulu ke Eki, lo putusin gitu. Cuma gue nggak mau langsung kayak gitu, gue maunya kita juga harus ada tahap PDKT dulu. Dan dia kayak maksa-maksa gitu, sampai kayak bergelimang gitu matanya. Gue bingung dong, gue bilang udah nggak usah, kita temenan aja. Gue bilang emang apa yang lo mau dari gue bilang. Kata dia enggak, gue emang pengen pacaran sama lo, kata dia gitu. Ya gue bingung dong, tapi gue nggak jawab di situ. Gue bilang lo bisa gantar anterin gue pulang, gue bilang gitu kan. Ya udah nanti aku anterin pulang, cuma aku pengen tahu kamu gimana ke aku, kata dia gitu. Gue bilang lah gue nggak ada apa-apaan sama lo, gue nggak ada perasaan. Secara kan lo pacar teman gue nggak mungkin kan makan teman gue sendiri. Dan dia tuh cuma minta kayak gini, tapi gue boleh minta tolong nggak sama lo, kata dia. Gue pengen meluk lo lagi gitu. Ya udah akhirnya dia meluk gue, lama banget. Itu kayak Teletubbies kali ya, lama Najils meluknya. Akhirnya ya udah gue iyahin gitu. Terus dia malah nyium gue. Dan gue hampir terbawa, cuma gue tahan. Akhirnya kita cuma kissing aja sih. Habis dari kissing itu ya udah gue mencoba menahan diri untuk tidak apa-apain gitu, apa-apaan gitu. Ya udah gue bilang ya udah anterin gue pulang. Dan setelah itu si Eki nelfon gue, lo udah di mana? Gue bilang gue udah di rumah, gue diantar. Oh ya udah. Tapi di situ gue nggak mau dong jadi pelakor atau gimana. Cuma yang gue ambil dari sini sih apa ya, buat kalian juga yang ngajak teman ke kosan dan sama pacar kalian,
Kok bisa jangan main depan mereka lah gitu, depan teman kalian. Minimal kalian ngomong kayak jujur kayak gue pengen main dulu, lo beli rokok kayak apa, lo di rokok di luar kayak gitu. Gue lebih seneng yang kayak gitu dibanding lo tuh main apa langsung week gitu di depan temen lo, itu nggak banget. Nah, jadi sekian itu aja dari cerita si Eki ini. Kalian harusnya tuh belajar biar kalian tuh kalau mau main sama pacar jangan depan teman. Karena itu nggak enak aja, nanti teman kalian kan risih kalau atau iri ya najis. Jadi kalau bisa mau main ya udah nyuruh teman aja keluar atau gimana. Oh, by the way, maafin ya kalau misalkan uploadnya lama. Pokoknya ditunggu, sabar, doain aja. Semoga Billy ada rezeki buat beli HP baru biar kita tuh makin bagus videonya dan semakin natskal enggak ya. Pokoknya gitu, jangan lupa di like, komen, dan subscribe di bawah ini. Pokoknya yang mau tanya-tanya langsung aja komen di bawah, dan bagi-bagi pengalaman aja di komen juga biar kita tuh saling kenal. Dan buat kalian yang apa sih yang pengen kenal langsung sama gue, komen aja di bawah. Pokoknya gue lagi nggak main IG, tapi follow aja IG gue di @kuibilich, biar kita tuh saling kenal dan akrab. Pokoknya sekian itu aja, makasih banget. Pokoknya jangan lupa subscribe-nya, oke? Tombol subscribe-nya di subscribe dan nyalahin lonceng notifikasinya. Kalau kayak gitu gue pamit undur diri. Kalau gitu apa? Salam najis.